Hey ho nakama semua, kembali lagi dengan Kapten Dojis di sini dan selamat datang di channel Daily Dojis. Ini merupakan channel yang secara rutin setiap minggu akan memberikan beragam video analisis dan perspektif lain dari serial kesayangan kita semua yaitu One Piece. Sebelumnya, jika kalian tidak keberatan dan sebagai bentuk support terhadap channel ini, kalian bisa menekan tombol subscribe di bawah. Dan juga pastikan untuk mengaktifkan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk setiap update video terbaru dari Daily Dojis. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan menjadi preferensi utama kalian untuk menambah wawasan tentang One Piece. Mari kita berlayar bersama. Well, seperti judul yang terdapat di bawah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu pulau yang cukup eksentrik. Segera setelah momen besar yang terjadi di Chapter 997, ketika Kaido berhasil mengangkat pulau dan markas utamanya secara utuh, melayang di udara menggunakan salah satu dari kemampuannya. Mimin pikir tidak ada salahnya kita membahas secara mendetail apa saja yang ada di pulau yang cukup misterius ini. Onigashima merupakan salah satu pulau yang ada di dunia baru. Saat ini terletak di wilayah Wano Kuni dan merupakan pangkalan resmi atau markas utama dari bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido sebagai gubernur jenderal utama dengan 3 anggota kepercayaannya yang disebut All Star yang terdiri dari King, Queen, dan Jack. Selain itu, terdapat kelompok Tobiropo atau Flying Six yang merupakan kelompok elit petarung khusus yang dimiliki Kaido. Berdasarkan ucapan Kinemon, Pulau Onigashima merupakan pulau bajak laut bebas hukum yang dihuni oleh 30.000 bajak laut hewan buas. Angka yang terbilang sangat fantastis, bukan? Pulau ini pertama kali diperkenalkan pada Chapter 793 di akhir dari Arc Dressrosa. Setelah berita kekalahan Joker atau Doflamingo tersebar ke seluruh dunia, salah satu scene memperlihatkan anggota dari bajak laut hewan buas yang berteriak mencari Kaido untuk menyampaikan informasi buruk tersebut. Di saat yang sama, Kaido malah berada di Pulau Langit dan berusaha untuk bunuh diri. Pada chapter tersebut, sekilas hanya diperlihatkan siluet dari Pulau Onigashima yang ditutupi oleh kabut. Sedikit trivia tentang penamaan dari Pulau Onigashima, seperti yang kita ketahui bahwa Oda Sensei banyak sekali mengambil referensi dari dunia nyata, salah satunya pada penamaan pulau ini. Sama dengan nama pulau yang ditinggali oleh iblis pada cerita Momotaro, dan secara kebetulan memang desain karakter yang ditampilkan pada Kaido cukup menyerupai iblis. Tentunya Oda tidak pernah secara mentah meniru suatu hal dari dunia nyata. Dia akan mengemasnya dengan gaya khasnya sendiri dan memberikan improvisasi tersendiri. Kembali ke pembahasan, cukup banyak spekulasi yang terjadi ketika Chapter 997 kemarin dirilis. Beberapa fans di forum One Piece banyak memberi perhatian lebih terhadap beberapa scene yang ada di chapter tersebut. Seperti scene di mana Zoro berhasil mengalahkan Appo dengan sekali tebasan, dan kembali, Marimo mendapatkan spotlight lebih dibandingkan rivalnya yaitu Sanji yang justru malah bernasib sial di chapter yang sama. Tapi selain itu, hal yang menarik di chapter ini adalah bagaimana Kaido berhasil mengangkat pulau Onigashima secara keseluruhan melayang dan bermaksud untuk membawanya ke ibu kota bunga. Cukup beragam spekulasi yang muncul dari kejadian tersebut. Salah satu yang paling menarik menurut Mimin adalah anggapan bahwa Onigashima merupakan pulau God Valley, yang merupakan pulau dikalahkannya bajak laut paling berkuasa saat itu, yaitu bajak laut Rocks, oleh aliansi dari Gold Roger dengan Garp. Kejadian besar dalam sejarah One Piece di mana Garp mendapat gelar sebagai pahlawan angkatan laut. Hubungan masa lalu antara Kaido dengan bajak laut Rocks, serta kondisi alam dan fakta bahwa Pulau God Valley hilang dari peta dunia One Piece menjadi alasan utama yang melatar belakangi argumen tersebut. Menarik memang jika membahas segala hal tentang One Piece yang seolah tidak ada habisnya. Bagi Mimin sendiri, salah satu nilai lebih yang dimiliki One Piece adalah bagaimana seorang Eiichiro Oda selalu berhasil menaruh hal-hal yang menggantung di akhir chapter dan menimbulkan rasa penasaran yang sangat besar bagi para pembacanya. Berangkat dari pendapat di beberapa forum yang menyatakan bahwa ada kemungkinan jika Onigashima merupakan God Valley yang selama ini hilang, membuat Mimin melakukan beberapa mini riset dengan melihat ke beberapa chapter ke belakang dan mencari beberapa detail kecil informasi yang mungkin bisa dijadikan bahan diskusi. Dan memang ada beberapa hal menarik yang menurut Mimin bisa kita angkat di video kali ini. Sebelumnya Mimin ingatkan bahwa isi dari video ini masih merupakan asumsi berdasarkan beberapa detail yang Mimin temukan di chapter terdahulu. Pada chapter 982, setelah Marco berhasil menendang Queen Mama Chanter atau kapal utama dari bajak laut Big Mom jatuh setelah sebelumnya mencoba untuk menaiki air terjun untuk kedua kalinya, Marco terlibat obrolan dengan Nekomamushi ketika sedang dalam perjalanan menuju Pulau Onigashima. Pernyataan yang diucapkan Marco seolah menimbulkan multi perspektif jika melihat dari penggunaan kata sekarang. Ini seperti mengisyaratkan bahwa ada suatu hal yang terjadi di masa lalu. Memangnya ada nama lain yang digunakan sebelumnya? Atau ada hal lain yang terjadi sebelumnya pada pulau tersebut?
Berdasarkan pernyataan Marco tersebut, bola liar dari asumsi pembaca One Piece di beberapa forum mulai bergulir, seolah semakin memperkuat kemungkinan bahwa di masa lalu, Onigashima memiliki nama lain untuk penyebutannya. Menarik memang. Apakah kemungkinan bahwa Onigashima adalah God Valley memang benar adanya? Atau ini merupakan salah satu elemen yang sengaja Oda tambahkan agar pembaca memiliki banyak pertanyaan dan menjadikannya bahan diskusi? Mari kita coba bedah dengan melihat beberapa chapter sebelumnya. Pada chapter 970, kembali ke masa di mana Oden masih hidup. Flashback awal di mana bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido masih terbilang cukup awal menginjakan kaki di Wano Kuni. Momen yang sangat menentukan dalam sejarah Wano Kuni, di mana harapan terakhir dari negara tersebut, yaitu Oden dan pengikutnya, bergerak untuk menghadapi Kaido. Oden dan kelompok sarung pedang merah yang saat itu mencoba melakukan penyerangan secara diam-diam dengan menyelinap ke markas utama Kaido dan membunuh Kaido ketika dia sedang mabuk dan tidak sadarkan diri, harus dikagetkan dengan kenyataan bahwa Kaido beserta seluruh kru bajak lautnya menghadang perjalanan Oden di hutan Udon. Rencana penyerangan diam-diam Oden gagal total karena Kaido berhasil mengetahui dari mata-mata yang ada di kelompok sarung pedang merah, yang kita ketahui sekarang adalah sebagai Kanjuro. Semuanya berada di luar perkiraan dari Oden. Ada sepenggal dialog yang menarik di sini, di mana Oden menyebut Pulau Onigashima sebagai pulau kosong atau pulau yang tidak berpenghuni. Hal tersebut seolah mengisyaratkan bahwa Oden yang sebelumnya melakukan pelayaran sebagai bajak laut dan tidak cukup mengetahui perkembangan Wano Kuni dalam beberapa tahun, sudah lebih mengetahui keberadaan dari pulau kosong tersebut. Ini menandakan bahwa jauh sebelum Kaido dengan seluruh krunya datang ke Wano Kuni, pulau tersebut memang sudah ada dan menjadi bagian dari Pulau Wano Kuni. Namun, karena seluruh penduduk Wano Kuni hidup di pulau utama, jadi mereka membiarkan pulau yang berisi dengan pegunungan dan dataran tinggi yang berantai, serta jalur laut yang sulit untuk dilalui untuk menuju pulau tersebut, membuat pulau tersebut tidak berpenghuni. Kemudian, pada panel berikutnya, Kaido menjawab bahwa dia sudah mengetahui rencana penyerangan Oden, dan dengan sengaja bermaksud untuk memilih bertarung di hutan Udon beserta seluruh anak buahnya. Dia juga menjelaskan bahwa dia sedang membangun kastil di pulau kosong tersebut dan tidak ingin membuat kerusakan di kastil barunya tersebut. Hal yang cukup logis dan mudah dipahami dalam kondisi Kaido saat itu, yang lebih memilih medan pertempuran di pulau utama hutan Udon. Seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan kastil milik Kaido sendiri melibatkan salah satu tukang kayu legendaris dalam serial One Piece, yaitu Minatomo. Diketahui bahwa rencana penyerangan aliansi bajak laut, samurai, ninja, dan Ming sendiri didasarkan pada cetak biru dari kastil tersebut. Berangkat dari potongan dialog antara Oden dengan Kaido saat itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa keberadaan Pulau Onigashima di Wano Kuni memang sudah ada sejak awal. Akan tetapi saat itu masyarakat Wano Kuni lebih memilih tinggal di pulau utama karena banyak faktor yang melatar belakanginya seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya. Pulau itu sudah ada dari dulu, hanya saja tidak ditempati dan menjadi pulau kosong tak berpenghuni, hingga akhirnya Kaido dan seluruh bajak laut hewan buas datang dan membangun kastil serta menjadikannya markas utama dari kelompok mereka. Untuk itu Mimin pikir terlalu jauh ketika menyambungkan bahwa Onigashima adalah God Valley, karena dari beberapa penggalan detail lain yang Mimin temukan di chapter sebelumnya menyebutkan indikasi lain tentang fakta dari Pulau God Valley. Selanjutnya akan Mimin bahas pada video pembahasan yang lain karena itu akan memakan lebih banyak waktu. Dan jika kalian memang tertarik untuk melihat pembahasan dari Pulau God Valley, bisa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita diskusi bersama. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe agar Mimin bisa lebih bersemangat memberikan kalian tontonan dan pembahasan seputar One Piece. Kapten Dojis pamit undur diri, see you next chapter, bye-bye!